Kakang Waras Putih, kembalilah ke jalan yang benar. Jalanku sudah tetap. Jika kau menghalangi, terpaksa kita tumpahkan darah. Setiap kesalahan memang harus dibasuh dengan darah. Seharusnya Kakang tahu bahwa Kanjeng Arya Ardisoma telah menerima suap dari company. Pikiran kotor hanya ada pada orang-orang picik. Kalau pikiran Kakang tidak kotor, tentu Kakang mau menyerahkan kantong mainan yang saat ini Kakang sayangi lebih dari anak kandung Kakang sendiri. Rupanya kau juga menginginkan ini. Silakan. Ini sih ajaib. Maaf saya tidak pakai baju lagi, tapi saya tidak tahan harus buat video ini. Dan maaf Bang Rasman yang lagi ribut sama Hotman, tidak ada maksud apapun. Tapi gini ya, saya sebagai seorang mentalis yang pernah juara dunia 2 kali, saya tidak pernah melihat keajaiban atau sulap seperti ini. Gokil Bang Rasman, gokil. Lihat. Saya lebih gila dari anak benteng dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Perhatiin sekali lagi gua slow mo ya, lihat. Itu gelang lompat, balik lagi ke tangan, celup. Celup, nempel lagi. Kayak perisai Kapten Amerika, coy. Now, that's magic. Gua serius puluhan tahun jadi mentalist, jadi magician. Gua nggak tahu caranya gimana, rahasianya gimana. But that's amazing, Bang Rasman. Gokil. Gokil, sumpah. Keren. Kok gue dituduh-tuduh? Oke. Ada pihak yang mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah bisa mengatur hukum. Saya akan sampai saat sekarang saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Secara spontan saya naik meja karena ngeliat kayak saya seperti diintimidasi. Secara spontan saya naik meja karena ngeliat kayak saya seperti diintimidasi. Bentar, saya tidak tahu siapa yang menaikkan saya ke atas meja itu. Jin mungkin, Pak. Mungkin jin ya, Pak ya, yang naikkan Bapak di atas meja. Itu pun Bapak kalau nggak ditunjuk-tunjuk ya, itu Bapak bakal terusin tuh naik meja, Pak. Itu kan habis Bapak ditunjuk, terus Bapak putar arah, turun. Orang Bapak aja malah maju kok. Kalau merasa Bapak dinaikin, Bapak marah dong. Turun sendiri, langsung turun gitu. Nggak maju ke depan. Itu Bapak sempat maju loh, Pak. Nggak habis pikir di pikiran aku katanya, saya ada yang naikkan katanya. Mungkin jin ya, Pak ya. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Ada yang bingung nih guys. Bingung kenapa dia bisa sampai naik ke meja. Dia bingung. Jangankan dia, kita aja sebagai penonton udah jelas bingung. Dia sendiri yang naik ke meja tapi dia bingung siapa yang membuat dia naik ke meja. Siapa yang mendorong dia ke atas meja. Jadi katanya dia nggak tahu apa-apa, tahu-taunya dia naik ke atas meja. Ngeri. Ilusi berarti. Tadi saya naik ke meja pengadilan di persidangan tadi, ya, karena ada jaksa yang Firdaus, anak kecil pun tahu kalau ada reaksi merasa jiwa terancam, itu reaksinya nggak seperti caramu itu. Oke, kamu naik ke meja karena kamu bilang ada jaksa yang mencekik kamu. Menurutmu, ya, reaksimu bukan malah kamu itu jadi memijak-mijak meja dan di situ kan tanganmu menunjuk ikut seakan-akan ikut merusuh gitu. Reaksi dari sebuah aksi kalau merasa dirinya terancam itu, dia pasti akan spontan meminta pertolongan. Dan harusnya kamu reaksinya itu ketakutan, bukan malah kamu yang beringas. Jadi, omonganmu tidak sesuai dengan reaksimu pada saat di pengadilan yang kamu naik ke atas meja. Jadi, anak kecil aja paham loh, anak kecil. Ya. Anak kecil nih, merasa dirinya terancam, mungkin ada yang nokok kepalanya segala macam. Kalau dia nggak melakukan perlawanan, pastinya dia mengelak.
hanya 2 reaksi itu. Tapi kamu tidak ada di antara yang 2 itu, bukan mengelak ataupun membalas, tapi kamu malah ikut merusuh, ikut serta ke dalam untuk merusuh. Jadi statement ini nggak sesuai sama reaksi dari yang kamu dapatkan, yang kamu bilang ada jaksa yang mau mencekik saya. Jadi nggak semua orang bodoh. Ini netizen Indonesia ini nggak bodoh. Tapi kita lihat nanti di pengadilan kan, di pengadilan itu ada CCTV. Nah, di situ yang saya lihat kamu itu ikut serta merusuh, bukan reaksi dari atas yang kamu merasa terancam, kamu dicekek. Dicekek ini berarti dari belakang nih ya, karena kamu maju ke depan. Kan itu logikanya. Kalau kamu dicekek dari depan, harusnya kamu mundur ke belakang dong, lari. Jadi nggak semua orang bodoh ya. Tapi nanti ada CCTV. Ini masyarakat Indonesia ini pengen dan harus ditunjukkan CCTV itu. Karena kami juga, masa sih pengadilan ini udah kayak ring tinju, kayak hutan rimba. Kamu bilang kamu itu seorang pengacara yang dimana pengertiannya yang mengetahui yang namanya hukum, tahu peraturan di persidangan, ya. Jadi nggak usah membela diri, nanti CCTV akan menunjukkannya, dan kami selaku rakyat Indonesia penasaran. Ini tontonan yang menarik nih, selaku orang yang mengetahui hukum tapi berbuat brutal di mana tempat persidangan ya, tempat orang diadili ya. Kalian berbuat seperti itu. Kita lihat aja nanti. Ini udah aku bilang nggak semua orang itu bodoh, Firdaus. Ini kalau aku jadi Hotman Paris, pas di persidangan diganggu sama Rasman. Kan dia tiba-tiba datang langsung nyamperin, megang bahu aku kan. Langsung aku tepis tangannya. Kebiasaan si monyet. Terus aku cekik lehernya, aku pukul kepalanya dari atas. Biar makin pendek leher kau. Lalu aku ambil pulpen dari jas aku tanda tangan kepalanya. Keludah matanya. Gua kalau jadi Hotman Paris pas sidang sama Rasman rusuh. Semuanya diam. Rasman, gua gak ada waktu yang ngadepin lu. Aku sepertinya membutuhkan bantuan temanku. Calling Nikita Lemon. Nikita Lemon, tolong, aku membutuhkan bantuanmu. Ini sambil nunggu Nikita Lemon datang nih ya. Gue belanja dulu. Nggak mungkin dong gue menyanyikan kesempatan jadi Hotman Paris. Gue belanja dulu. Gue belanja mobil sport, gue check out. Terus rumah, gue check out. Terus Nikita Lemon datang nih. Hei Rasman, kura-kura ninja. Lu nggak di mana-mana bikin rusuh ya? Nggak di hidup gua, nggak di hidup Hotman Paris, nggak di hidup mana-mana. Lu rusuh terus ya. Terus Nikita Lemon behelin Rasman pakai behel apa? Behel loli. Jadi tuh Rasman berubah jadi apa? Jeffrey Nicole. Ya guys, berbicara tentang si Rasman ya. Memang orang ini bukan baru kali ini ya. Jadi di mana ada sebuah masalah, ketika di dalam masalah itu terdapat seorang Rasman, pasti masalah itu tidak akan selesai. Yang ada masalah itu akan tambah panjang, akan tambah runyem. Teman-teman masih ingat saat peristiwa Vina Cirebon, bagaimana Rasman sampai dibuatkan meme, parodi yang bikin ngakak kita semua. Kali ini kembali juga si Rasman, dia berseteru dengan Bang Hotman Paris, ya. Dan yang konyolnya lagi ya teman-teman, saat konferensi pers, ketika dia menggebrak meja, gelangnya naik ke atas dan masuk kembali ke dalam tangan. Itu keren sekali, ya. Itu keren sekali. Sampai Deddy Corbuzier saja mengakui kehebatan si Rasman ini ya. Itu luar biasa. Detik-detik, menurut saya, siapa yang harus dipersalahkan di persoalan? Iya majelis. Dia yang menimbulkan kegaduhan, dia yang tidak konsisten. Dan, Baik, Bang Rasman. Apakah kita harus membiarkan seperti ini? Ini adalah pelanggaran yang serius kepada hakim. Makanya kami minta diganti. Kenapa? Karena tidak netral, karena tidak profesional, karena merugikan saya. Dan kasus ini kasus apa? Gimana Bang? Ke ketua pengadilan, minta diganti dia. 3-3 ganti.
Saya ingin meluruskan statement Hotman Paris yang menyatakan bahwa saya naik ke meja. Ya. Saya hanya ingin menanggapi klarifikasi dari Bang Firdaus. Ya, selaku saya juga rekan seprofesi Bang Firdaus. Oke, Bang. Saya hanya mau ngasih tahu, bikin malu pengacara kau, Bang. Oke? Abang sudah tahu? Ruang sidang itu adalah ruang yang sangat sakral. Jadi, kalau tindakanmu itu naik ke atas meja di dalam ruang persidangan, itu sudah bikin malu dunia lawyer, dunia advokat, para pengacara. Tidak boleh. Maupun kau melindungi klienmu karena mau dilerai oleh yang baju batik, tapi harus ada etika. Secara ilmu, abang sudah kalah. Oke? Ilmu abang 0. Karena secara ilmu disiplin, etika, dan aturan yang berlaku di ruang persidangan, kau sudah 0. Paham nggak? Kalau klien Bapak atau kalian para pengacara pengen mengajukan komplain dengan hakim, dengan majelis yang pada perkara kalian, ajukan ke komisi yudisial. Sudah tahu kan? Jangan di ruang sidang kalian komplain. Minta ganti ketua, minta ganti hakimnya. Jangan. Di situ aja ilmu kalian sudah 0. Kenapa Bang Hotman Paris itu mengajukan kepada para orang yang berwenang pada penegak hukum untuk ditindak orang-orang seperti abang? Karena memang seperti itulah kalau adu ilmu. Jangan adu emosi. Abang itu sudah kalah jauh. 0 ilmunya. Bang Hotman duduk santai, tidak dengan emosi seperti Bang Rasman. Di situ dia sudah pintar membaca psikologis lawannya. Dari situ aja orang abang 0 ilmunya. Jadi pintar-pintarlah dalam membaca psikologis, dalam mengontrol emosi. Jangan adu-adu kau preman kek, kau pintar taekwondo kek karena sudah terbiasa. Tidak. Makanya dibilang pengacara harus profesional. Itulah yang harus dilakukan pengacara. Profesional. Harus bisa membedakan posisinya di mana. Kalau itu posisinya di ruang sidang, ruang yang sakral, nggak boleh atur-atur hakim. Paham nggak sih? Jangan bikin malu pengacara deh. Oke? Jangan klarifikasi. Itu hanya mempermalukan dirimu sendiri loh, Bang. Oke? Bye. Dia naik ke atas meja persidangan ngerasa bahwa kliennya itu sedang dicekik. Tapi yang menjadi logika aku adalah dengan dia naik ke atas meja persidangan, apa yang diharapkan? Bisakah dia tiba-tiba meloncat itu membantu kliennya supaya nggak dicekik? Ya nggak juga gitu loh. Sekarang balik lagi ke awal peristiwa ini terjadi adalah kliennya mendatangi seorang pelapor yang dalam hal ini mungkin kita sebut saja korban, dan mau menyentuh gitu loh. Sedangkan korban ini yang Hotman Paris ini kan dilindungi oleh undang-undang. Gimana pun semua yang ada di sana, jaksa, pegawai pengadilan dan lain-lain pasti akan melindungi Bang Hotman, bukan karena dia seorang Hotman Paris, tapi karena dia adalah seorang pelapor. Memang wajib dilindungi, itu ada undang-undangnya. Bang Hotman mungkin pinter ya, dia ngerasa kayak ini tuh di persidangan apalagi disorot oleh kamera. Jadi kayak dia ya santai aja, meskipun dia dihadang-hadang, ditunjuk-tunjuk, disalahkan dan bla 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 yang terjadi, dia mencoba untuk tetap tenang, tetap nggak mau terbawa emosi apalagi melawan, karena hal tersebut bisa berdampak buruk pada image-nya dia gitu loh. Apalagi di sini dia itu sebagai pelapor. Ingat ya, pelapor, korban, saksi itu dilindungi undang-undang, dan mereka memang harus dilindungi terutama di dalam persidangan. Masalah saya naik ke bangku sampai sekarang, saya nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Di sini sebetulnya saya tidak mau angkat bicara kepada senior-senior ini yang terkait dengan Bang Rasman dan juga Bang Firdaus, karena perkara sidang kemarin itu, yaitu Bang Hotman Paris itu hadir. Nah, ini pernyataan yang saya anggap karena banyaknya masyarakat Indonesia yang meminta saya untuk memberikan edukasi dan pandangan hukum berkaitan dengan senior-senior ini. Cuman ingin saya tarik sedikit ke belakang. Waktu pas saat persidangan itu, mungkin teman-teman masyarakat Indonesia melihat adanya Mbak Iklim Hakim datang ke persidangan. Makanya selaku hakim ketua itu menyatakan untuk sidangnya dilakukan secara tertutup. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan indikasi dugaan asusila. Kan tidak mungkin
seorang korban menyatakan, mengungkapkan keresahan dia di saat persidangan secara terbuka, dilihat sama wartawan, dilihat sama masyarakat, dia menunjukkan tempat-tempat yang memang menjadi sensitif untuk dibicarakan. Makanya ketua pengadilan menyatakan untuk tertutup. Nah, adapun pernyataan dilanjutkan lagi bahwasanya sudah selesai persidangan, makanya saya refleks melihat klien saya itu mau dilakukan pemukulan, makanya saya langsung naik ke atas meja. Itu pernyataan daripada saudara Firdaus ataupun Bang Firdaus. Nah, itu pernyataan dia waktu pas saat sebelum kemarin itu terjadi persidangan. Dan sekarang ini saya pun juga heran, ini kok berubah lagi? Dan dia bingung siapa yang menaikkan dia di atas meja. Memangnya orang dari mana bisa langsung di atas meja? Itu kan proses persidangan. Walaupun memang betul sudah selesai, tetapi secara etika kita sebagai lawyer, yaitu sesuai daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kita dilindungi betul. Karena kita punya hak imunitas di pasal 16. Tetapi secara etika, karena kita disematkan adalah profesi yang mulia, yang dimana APH yang perlu dihormati di Indonesia ini ada 4. Polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Tetapi kalau kita sebagai advokat menunjukkan cara etika kita tidak baik kepada masyarakat luas dan sesama APH, apakah ini yang bisa dilihat sama masyarakat Indonesia? Jangan ajari kami sebagai anak-anak muda, apalagi kuasa hukum yang muda-muda ini untuk keras. Karena kami pun juga punya PIL, kami pun juga punya etika, kami pun juga punya adab yang diajarkan oleh para petinggi-petinggi dan juga para pimpinan kami dan para pahlawan-pahlawan kami. Jadi janganlah kita bawa seperti itu. Karena saya pun juga di sini akhirnya ikut berbicara dan terpancing berkaitan dengan teman-teman statement-statement, apalagi teriak-teriak. Kami pun juga bisa teriak di sini. Cuma kan kita sama-sama APH, kita menjaga marwah. Kita bisa bersurat ke Mahkamah Agung, kita bisa bersurat ke KY, yang dimana Komisi Yudisial itu adalah menjaga marwah dan harkat martabat daripada hakim. Kalau memang kita indikasi dugaannya tidak netral, kita bisa surati. Tapi bukan berbicara teriak-teriak, apalagi kita melakukan hal-hal yang memang tidak baik, ditonton oleh masyarakat Indonesia. Kalau seperti itu caranya senior-senior, kami saja, senior-senior aja berani, apalagi kami junior. Tapi apakah bakalan jadi baik negara ini? Apakah akan menjadi baik proses persidangan, proses peradilan, dan hukum tentunya yang ditegakkan kalau seperti ini cara kita? Jadi saya memohon maaf sebelumnya kepada masyarakat Indonesia. Saya pun di sini menahan diri dari kemarin-kemarin, tetapi karena memang banyaknya masyarakat Indonesia yang menyatakan kepada saya untuk saya memberikan edukasi ataupun juga statement berkaitan dengan senior-senior ini, mungkin ini saja penyampaian dari saya dan mudah-mudahan kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Bang Paris juga kan kadang kayak cewek di mulutnya. Ya beraninya di luar. Kalau di medsos saja gua udah garam gagah. Selamat malam, saya Hotman Paris. Giran di persidangan kemarin kayak ayam sayur, kan lihat videonya kan kayak ayam sayur kan. Ngeliat muka gua nggak berani nunduk gini, kayak ayam sayur. Gua bilang lu pengacara, laga lu ngomong sana kemari internasional, tapi ketemu gua kayak ayam sayur di pengadilan. Tapi giran keluar di pengadilan gagah lagi, tolong Bapak Menteri, tolong nih Firdaus cabut SK-nya. Apa urusannya sama SK gua? Kalau lo sanggup ya debat dengan gua, ayo kita mainkan. Ngapain ngurusin urusan pribadi gua? Nah iya tuh, itu kemarin juga setelah Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang di mana Sumatera Barat, itu berantem di tepi sawah seperti emak-emakmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang memframe dari awal kok. Udah deh, intinya sedikit pun tidak membuat gentar. Bagi saya Rasman itu nothing, nggak ada apa-apanya. Dia mau coba membuat perkara ini seperti persidangan, seperti cara berantem di tepi sawah di kampung neneknya 50 tahun lalu, yaitu berantem mulu antar mak-mak. Itu bukan levelnya lagi. Makanya saya anggap remeh tadi sama dia. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Pedang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Berarti minggu lagi nih sidang. Iya. Abang akan datang? Ya harus datang, karena kalau aku nggak datang, sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus Nikita dulu, yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang, ya perkaranya gugur. Ini kan delik aduan, harus datang. Nanti persiapannya gimana bang? 2 minggu lagi kan sudah. Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Seperti sini kan salah kostum. Ya aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Aku akan datang dengan sepatu mahalku ini, ya. Ya teman-teman, melihat peristiwa ini ya, kasus yang sekarang sedang terjadi antara Hotman Paris, kemudian Rasman, kemudian sekarang ada lagi Firdaus,
ini cukup rame juga ya, rame tapi konyol dan gimana ya, kayak lucu juga sih ya kalau kita melihat ada aksi-aksi. Yang paling konyolnya begini teman-teman, ketika seorang Firdaus ya, seorang Firdaus yang pada konferensi pers awalnya dia sampaikan bahwa saya naik ke meja itu karena saya melihat klien saya itu dicekik. Ya, itu menurut dia di konferensi pers awal. Nah, kemudian di konferensi pers yang kedua, yang berikutnya, dia bilang, sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang naikkan saya di atas meja. Mungkin jin kali ya, atau gimana? Nah, kemudian satu lagi ini yang lebih konyol. Permintaan si Rasman, katanya hakim ini harus diganti. Ya, karena tidak bisa mengabulkan permohonannya dia. Kira-kira ya, ini agak ekstrim ya. Kira-kira kalau si Rasman ini ketika dia berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, lalu Tuhan tidak mengabulkan permintaan dia, apakah dia juga akan mengatakan hal yang sama? Dia minta bahwa Tuhan ini diganti saja. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Hotman ya, bahwa model-model seperti Rasman ini tidak dipakai di Jakarta. Pulang saja ke kampung halaman Anda, ya, pergi kalau mau bertengkar itu di sawah-sawah sana, kayak emak-emak zaman dulu, 50 tahun yang lalu. Bukan di Jakarta. Ya, namanya kita sebagai seorang yang berpendidikan seharusnya tahu etika ya. Etika saat kita bersidang itu seperti apa? Ya, etika seorang lawyer itu seperti apa? Seorang pengacara itu seperti apa? Apakah ketika permintaan kita tidak dikabulkan, kita kemudian marah-marah dan sebagian dari kita ada yang naik di atas meja sampai hampir gontok tonjok-tonjokan? Kan nggak kayak gitu, ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi lawyer-lawyer atau pengacara-pengacara yang lain ya. Jangan meniru aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh si Rasman dan Abang Firdaus ini ya. Masyarakat menunggu ketegasan dari Mahkamah Agung untuk menangkap mereka. Masukkan saja Pak. Kalau mereka mengancam tidak akan sidang sebelum hakim diganti, jadikan alasan tidak hadiran mereka sebagai upaya menghambat peradilan. Dan sah untuk ditahan. Kemudian keluarkan penetapan contempt of court ke pengadilan, kemudian laporkan oleh Kepala Bagian Keamanan Pengadilan bahwa ada teriakan-teriakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum pengacara. Kemudian saya sampaikan agar Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Pengadilan Ambon telusuri lagi rekam jejak berita acara sumpahnya di pengadilan mana, tolong dicabut atau diberhentikan ya. Dikubur selama-lamanya, jangan lagi ada pengacara-pengacara seperti ini. Orang ini dulu ngakunya wartawan, sekarang dia ngakunya pengacara pejabat, padahal hanya mulutnya yang sangat besar. Kura-kura ninja ini waktu ribut dan menghajar di meja majelis hakim sampai orang minta supaya dia sadar, berarti kura-kura ninja ini tidak sadar apakah dia dalam gangguan kurang obat atau pengaruh obat-obatan. Tolong diperiksa tes urin lagi nih kura-kura ninja dan seluruh pengacara yang mendampingi dia ya, kecuali Rihat Huta Barat, itu masih partner saya. Kalau yang lain periksa tes urin ya. Terlalu berani mereka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Dan kita minta supaya majelisnya tegas, langsung masukin kandang kura-kura ninja. Dan masyarakat lihatlah, seluruh pengacara yang ribut ngamuk-ngamuk di situ jangan lagi dipakai ya, karena mereka itu nggak akan laku lagi, akan dibenci sama polisi, sama jaksa, sama hakim. Ya, mereka nggak pakai otak, pakai otot, pakai mulut besar doang ya. Dan kalau pengacara udah ribut sedemikian rupa, alamat kliennya akan masuk penjara yang lama. Karena kalau orang benar nggak akan ada seribut seperti itu. Karena saya yakin hakim-hakim, majelis hakim itu orang yang adil. Kalaupun orang tidak membela diri, dia bisa memberi keadilan. Tapi kalau orang yang bersalah mau teriak menyalahkan hakim, tetap aja hakim berdasarkan dua keputusan dan alat bukti dan keyakinannya. Nah, kita melihat adalah pengacara yang grogi, kura-kura yang takut masuk penjara. Dia merasa mencapai keadilan, mencari keadilan. Sebenarnya dialah orang yang berbuat tidak adil dengan cara menghina, memfitnah orang. Jadi dia adalah pelakunya, bukan mencari keadilan. Kalau kura-kura ninja mengancam akan menggunakan baju toga, nampaklah kebodohannya. Karena memang dia nggak sekolah hukum dulunya. Nah, karena sudah menjadi wartawan, dia merasa pengetahuan dia tentang hukum bagus. Padahal sangat rusak. Kura-kura ninja ini
punya pengalaman rekam jejak selalu ngajak orang berantem. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya anjing, kotor, tai, itu selalu disampaikan sama dia gitu. Berat. Makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Nia Daniati hakimnya, jadi hakim situ lu mau? Hah? Kura-kura dia. Mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lu aman, nyaman? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Pak Lu ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan. Bahkan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoinya nanti. Dengan sikap, kan pertimbangan hakim itu kan kalau dia sopan, ramah, saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, bawa istrinya teriak-teriak loh. Belum aja hakim memvonis minta diganti hakim, teriak-teriak, mencari ketua pengadilan, ngapain? Preman, lawan saya dulu. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas ya, bahwa orang-orang yang terlibat saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa hari lalu perlu dites urinnya. Ya, jangan-jangan mereka ini itu ada memakai sesuatu, memakai barang-barang yang di itu ya. Bayangkan ya, ketika seorang Firdaus dia katakan bahwa sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang menaikin saya di atas meja. Ya, itu bisa jadi saat itu dia sedang memakai sesuatu sehingga dia tidak sadar saat dia sedang naik ke atas meja. Tahu kan kalau orang yang lagi mebok, ya, orang kalau lagi mebok sesuatu itu kan kalau sudah parah ya, itu dia melakukan sesuatu dia tidak sadar. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari kepolisian. Mungkin bisa dilakukan tes urin ya, seperti yang diusulkan oleh abang kita ini, si Farhad Abbas. Masuk akal juga ya, kalau melihat tindakan-tindakan yang mereka lakukan di tempat persidangan itu sangat menjijikkan sekali, sangat tidak mencerminkan bahwa mereka ini seorang lawyer, sangat tidak mencerminkan bahwa mereka ini seorang advokat, sangat tidak mencerminkan bahwa mereka ini adalah orang yang berpendidikan. Ya, dan bila perlu ijazahnya mereka ini juga diperiksa. Ya, perlu diperiksa keabsahannya. Jangan-jangan semuanya pakai beli, dibayar pakai uang. Apalagi si Rasman ini, ya, si kura-kura ninja ini nih ya. Ini dia lebih cocok jadi preman dia ini nih, bukan jadi pengacara. Sudah jadi terdakwa, sok-sokan, sok jago. Kayak pengadilan itu miliknya nenek moyang lu. Nggak tahu diri sama sekali.